Masalah ketiga yaitu konflik antara adik dan kakak. Dalam struktur keluarga yang pertama menurut klien adalah di sini struktur yang dialami klien ini merupakan patrilineal, yaitu keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara dalam beberapa generasi di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. Permasalahan dalam struktur keluarga klien ini adalah patrilineal yang mana terdapat 3 anak yang masih bersekolah. Selain itu di dalamnya terdapat kakak dan suami atau kakak ipar klien beserta anaknya. Kemudian relasi dalam keluarga. Di sini relasi yang terjadi antara keluarga klien menurut klien adalah adanya ketidaknyamanan karena adanya kakak ipar yang tinggal serumah dengan klien. Permasalahan awalnya adalah keluarga klien yang sederhana dan hidup apa adanya membuat klien gemas dengan keberadaan kakak iparnya yang tidak bekerja. Jadi di sini permasalahannya yaitu klien saya dengan kakak iparnya. Klien saya merasa kakak iparnya itu terlalu memberatkan keluarganya. Mereka hanya menumpang tetapi tidak bisa bekerja mencari nafkah sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, keberfungsian keluarga. Di sini yang menurut klien saya itu fungsi-fungsi dalam keluarganya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi interaksi dan fungsi itu tidak berperan dengan baik. Yang mana sang ayah ini berfungsi atau berperan sebagai kepala keluarga yang seharusnya dapat menasihati anaknya, yaitu kakak kandung dari klien saya dan kakak ipar dari klien saya yang tidak mau bekerja. Tetapi di sini menurut ayah dari klien saya itu tidak mau ikut campur dengan urusan keluarga dari kakak klien saya. Jadi di sini permasalahannya yang sering memarahi kakak ipar klien saya adalah klien saya sendiri. Kemudian yang keempat, sistem keluarga. Menurut klien, dalam keluarga klien, sistem keluarganya untuk interaksi antara orang tua dan anaknya itu tidak berjalan dengan baik karena adanya kakak klien saya yang selalu membela suaminya, padahal suaminya itu jelas-jelas sudah salah karena hanya menumpang dan tidak bekerja. Akibatnya orang tua klien ini malas dan tidak memarahi, jadi cenderung tidak mau ikut campur dengan kelakuan kakak ipar klien saya tersebut, sehingga interaksi antara orang tua dan anak itu tidak berjalan dengan baik. Yang kelima adalah konflik dalam keluarga, yaitu konflik antara adik ipar dengan kakak ipar. Jadi permasalahan di sini adalah permasalahan adik ipar dengan kakak ipar yang sangat marah melihat kakak iparnya tidak bekerja dengan memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi keluarga klien saya merasa keberatan dengan adanya kakak ipar yang hanya menumpang dan tidak bekerja dengan mencarikan nafkah untuk kakak klien saya dan ponakan klien saya. Yang keenam adalah terapi dan solusi yang dilakukan oleh keluarga tersebut dalam mengatasi konflik dalam keluarganya. Menurut klien, solusi yang dilakukan keluarganya adalah dengan mendatangi para ustadz untuk meminta doa. Jadi di sini meminta doa dan diberikan air doa untuk kemudian diberikan kepada kakak iparnya tersebut. Kenapa tidak mau bekerja? Alasannya adalah karena malas dan mau bekerja apa itu sulit untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak mau mencoba untuk mencari. Jadi permasalahan di sini adalah klien saya sering memarahi kakak iparnya karena gemas karena tidak pernah menafkahi keluarganya dan membantu ekonomi keluarga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.